Halo, selamat siang, shalom. Apa kabar saudara-saudara sekalian, saudari sekalian, bapak, ibu, adik-adik yang tercinta, para staf, guru, dan pimpinan yang ada, dimanapun saudara-saudara berada. Tentunya kita bersuka cita oleh karena Tuhan selalu hadir dalam kehidupan kita masing-masing. Seperti biasa, sebelum ibadah chapel, karakter building Sekolah Advent Semarang dimulai, dan sebelum Sir akan menyampaikan inti-inti dari firman Tuhan yang menjadi pelajaran penting dalam kehidupan kita, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami di surga, pada saat ini kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan, berbicara dalam kehidupan kami masing-masing lewat hamba-Mu ini, agar dengan firman Tuhan yang kami dengarkan itu menjadi kekuatan iman dan karakter kami akan serupa dengan Tuhan. Pimpin kami sepanjang hari ini, karena kami sudah berdoa di dalam nama Yesus. Amin. Saudara-saudara, seperti biasa, sebelum kita masuk ke topik pembicaraan kita dalam firman Tuhan yang akan saya bagikan, saya ingin bertanya kepada adik-adik sekalian dan saudara-saudara, bapak ibu yang ada, yang bisa mengikuti ibadah online kita saat ini. Apakah di dalam tugas tanggung jawab kalian sehari-hari, baik yang sudah bekerja maupun yang belum bekerja, itu semua bisa berjalan dengan baik dan benar sesuai dengan kehendak Tuhan? Ketika Anda mengaku Anda adalah umat Kristen dan ingin melayani, apakah tugas tanggung jawab kalian di dalam pekerjaan apapun itu, dan bahkan kalian yang belum punya pekerjaan, sudahkah tugas tanggung jawab kalian bekerja dengan benar sesuai kehendak Tuhan? Oleh karena itulah, saya ingin mengangkat judul pembicaraan kita pada saat ini, firman Tuhan di siang hari ini, judulnya adalah Bertanggung Jawab Itu Keren, sesuai dengan karakter Tuhan. Amin. Judul kita kali ini adalah Bertanggung Jawab Itu Keren, sesuai dengan karakter Tuhan kita. Nah, mari kita buka Alkitab kita masing-masing. Saya yakin percaya saudara-saudara sudah tahu cerita tersebut, tapi mari kita kembali lagi untuk melihat pelajaran penting apa yang ada di dalamnya. Kita buka di dalam Kejadian 3 ayat 1 sampai 24. Di situ berbicara tentang manusia jatuh ke dalam dosa. Manusia jatuh ke dalam dosa. Tetapi saya hanya mengambil beberapa poin saja di sini untuk menjadi pelajaran penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Poin yang pertama di sini, mari kita lihat dalam ayat yang pertama, Kejadian 3 ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Kita baca. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, "Tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan?" Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, "Buah pohon-pohon dalam taman ini boleh kami makan, tetapi buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati." Nah, poin yang pertama di sini ialah, marilah kita bertanggung jawab dengan perintah Tuhan. Marilah kita bertanggung jawab dengan perintah Tuhan yang kita ketahui. Nah, dalam cerita ini, ular bertanya kepada Hawa, dan Hawa menjawab sesuai dengan perintah Tuhan. Itu kita bisa lihat juga di dalam pasal sebelumnya, pasal Kejadian 2 ayat 16 dan 17, yang berbunyi ayat 16, "Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas." Ayat 17, "Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kamu makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati." Poin yang pertama adalah bertanggung jawablah sesuai apa yang Tuhan perintahkan. Tentunya dalam kehidupan kita sehari-hari, kita sebagai umat Kristen tidak lepas dari beribadah, baca Alkitab, berdoa dengan masalah kehidupan yang kita hadapi. Kita meminta tuntunan Tuhan. Tapi ingat, kembali lagi ke poin yang pertama. Apakah perintah Tuhan yang kalian ketahui itu bisa kalian laksanakan atau kalian terapkan dalam kehidupan kalian sehari-hari? Marilah kita renungkan kembali dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita sebagai umat Kristen mempunyai tanggung jawab atau perintah dari Sang Kuasa, Tuhan kita yang menjadikan manusia dan alam semesta dunia ini. Perintahnya ada dalam Alkitab.
Mari kita selalu renungkan perintah Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Apakah saya bisa menerapkan perintah Tuhan itu atau tidak? Ataukah saya menerapkan dengan cara yang salah? Marilah kita terapkan dengan cara-cara yang benar, yang sesuai dengan perintah Tuhan di dalam firman Tuhan yang kita ketahui bersama-sama ya. Itulah poin yang pertama. Poin yang kedua, apakah kisah ini menceritakan tentang peristiwa tersebut mereka melanggar perintah Tuhan atau tidak? Kita tahu bersama ya, yang dibuat oleh Hawa di ayat yang ke-6. Ayat ke-6 berbunyi, perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Nah, saudara-saudara, kita sebagai umat Tuhan, poin yang kedua, tidak lepas dari tantangan, cobaan, permasalahan yang kita akan hadapi. Tantangan itu bisa dari setan, menggoda kita, dan dari diri kita sendiri. Apakah kita bisa menang dari tantangan tersebut? Apakah kita bisa menang dari tantangan tersebut? Poin yang kedua ialah berpikir dan memilih yang benar. Poin yang kedua ialah berpikir dan memilih yang benar. Hawa salah memilih. Salah artinya memilih, sudah pasti salah bertindak. Ya. Dengan penglihatan ini yang dia punya, mata kita ini bisa menjatuhkan kita. Dengan kita melihat segala sesuatu aspek kehidupan yang ada, tantangan kah itu, cobaan kah itu berawal dari mata. Apakah pilihan dan pemikiran kita ini bisa mengontrol untuk bertindak yang benar? Contohnya ya, di rumah itu kita sudah punya TV dan kulkas, dan itu sudah menjadi kebutuhan kita sebagai rumah tangga ya. Tetapi saya mau TV yang lebih besar, kulkas yang lebih canggih, atau mobil dan lain-lain. Itu menjadi sesuatu yang keinginan, dan itu akan menjadi pemborosan, dan sudah pasti akan memunculkan masalah kehidupan. Itu contoh kecil ya, contoh-contoh kecil. Atau contoh yang lainnya, jangan berdusta ya. Kita karena suka barang tersebut, bisa jadi kita culik ya, kita mencuri, dan akhirnya orang bertanya, apakah Anda yang mengambil barang tersebut? Kita katakan, tidak, bukan saya. Semua dari mata. Bisa jadi berzina dan lain-lainnya, ataupun masalah-masalah lainnya ya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Apakah kita bisa berpikir dan memilih sesuatu yang benar atau tidak? Kembali lagi ke pilihan kita masing-masing ya. Kembali lagi ke pilihan kita masing-masing. Apakah kita mau memilih yang benar atau tidak? Ya, memilih yang benar atau tidak. Poin yang ketiga, kita masuk ke poin yang ketiga. Karena waktu sudah tidak mengizinkan. Poin yang ketiga, ayat yang ke-9. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Langsung ke ayat yang ke-12. Manusia itu menjawab, "Perempuan yang kamu tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka ku makan." Kemudian ayat 13, berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, "Apakah yang telah kau perbuat ini?" Jawab perempuan itu, "Ular itu yang memperdayakan aku, maka ku makan." Poin yang ketiga ialah jangan mempersalahkan satu sama lainnya. Poin yang ketiga, bertanggung jawablah sesuai dengan apa yang kita pilih. Ya, jadi jangan mempersalahkan orang lain. Toh yang pilih kita sendiri. Jadi poin yang ketiga ialah jangan mempersalahkan orang. Jadi dalam kehidupan kita sehari-hari, ketika kita sadar kita berbuat salah, jangan kita salahkan orang lain. Terimalah konsekuensinya yang kita pilih, yang kita perbuat. Di pengadilan bisa jadi kita lihat ya kesalahan yang terjadi, mempersalahkan satu sama lainnya ya. Ketika dia salah, dia bisa menyewa, memberikan uang ya kepada jaksa atau pengacara untuk membenarkan dirinya dan mempersalahkan orang lain. Nah, itu
adalah satu sifat yang kanak-kanak, ya. Sudah besar tapi berpikir seperti itu salah. Kita tahu kita salah karena status kita adalah seorang yang hebat. Kita menyimpan kesalahan kita dan mempersalahkan orang lain, itu adalah dosa yang kekanak-kanakan. Jangan seperti itu. Kita harus dewasa dong berpikir. Kita menjadi umat Kristiani, umat yang harus dewasa, harus menjadi seorang seperti leadership, bukan seorang pemimpin. Pemimpin bisa mempersalahkan bawahannya, tetapi seorang leadership, kesalahan dari bawahannya dia pertanggungjawabkan, ya. Kesalahan dari bawahannya dia mempertanggungjawabkan, karena dia yang bina, dia yang didik, dia yang mengarahkan, menuntun yang benar-benar kepada anggotanya. Dan kalau anggotanya berbuat salah, dia siap bertanggung jawab. Bukankah Yesus Kristus seperti itu? Yesus Kristus tidak salah, tetapi dia mau mengorbankan dirinya untuk mati di kayu salib agar supaya kita bisa dibenarkan kembali dan memiliki kesempatan untuk kembali bertobat dan mewarisi kerajaan surga. Ini adalah pelajaran penting bagi kehidupan kita. Bagaimana, kembali lagi ke judul, bagaimana kita menjadi seorang yang bertanggung jawab, yang keren, seperti karakter Allah. Apakah itu bisa ada dalam kehidupan Anda sekalian? Saya yakin dan percaya kita semua bisa memiliki karakter seperti itu, karena kita adalah umat-umat Tuhan Kristiani yang keren dan seperti karakter Tuhan. Amin. Kiranya firman Tuhan ini menjadi kekuatan bagi kita semua, dan kita bisa bertanggung jawab seperti sesuai dengan kehendak Tuhan, dan menjadi terang berkat bagi orang lain, sesama kita dimanapun kita berada, pekerjaan apapun kita, bahkan belum bekerjakah kita sudah menjadi tanggung jawab dalam kehidupan kita sehari-hari, bahwa Tuhan memberikan perintah yang benar untuk kita terapkan dan membawa berkat bagi semua orang untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan datang yang kedua kalinya, kita semua bisa diselamatkan di dalam kerajaan surga dan hidup di Yerusalem baru. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kiranya firman Tuhan ini menjadi kekuatan iman bagi kami semua, dan bersama-sama selalu dalam kehidupan kami, sehingga kami bisa bertanggung jawab sesuai seturut kehendak Tuhan. Karena hamba sudah berdoa di dalam nama Yesus, kehendakmu yang jadi bukan kehendak kami, di dalam nama Yesus. Amin. Terima kasih, sampai ketemu lagi di program selanjutnya.